Ditanamkan ke dalam hati, diitikot di jazam bulat. Nah, kau buleknya lah bisa digulingkan kata David, picak lah bisa dilayangkan. Tak berubah pandangan hati, tak berubah namanya akidah itu. Allah lah itu dah. Makanya orang yang telah bulat pandangan hatinya mengenal Allah, tidak bisa diragukan dengan kata orang, kata si A, kata si B. Karena iman itu bukan kata orang. Iman itu bukan kata si A, si B. Iman itu telah kita dengan Tuhan. Karena kita sudah benar-benar bulat pandang hati kita itu hanya Dia satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kalau hanya Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka aku ini bahagian lain daripada dirinya. Kalau aku ini bahagian lain daripada dirinya, maka diriku inilah sebenar-benarnya juga adalah dirinya. Itu maknanya, hanya Dia satu-satu itu. Ketika itu Bapak Ibu, ya, rupanya kalaulah sesuatu selain daripada dirinya tidak ada, hanya Dia satu-satunya, lalu bagaimana cara mengenal akan dirinya? Padahal sesuatu selain dirinya nggak pernah ada kan? Kan hanya Dia kan? Bagaimana cara mengenal diri Tuhan itu? Dengan siapa kita memandangnya? Hah? Pak Jun memandang Tuhan itu kepada siapa? Kepada Muhammad. Kalau Bapak memandang Tuhan kepada siapa? Ya batu-batu sih Pak Jun. Apa mau memandang Allah itu kepada siapa? Kepada bini. Kepada Muhammad. Berarti Allah bergantung enggak ya? Bersandar enggak kepada Muhammad? Hendak. Jadi kenapa menengok Tuhan itu kepada Muhammad gitu? Bu Liza, kepada siapa memandang Allah? Kepada abangku. Tapi dirimu enggak ada, hanya Dia satu-satunya. Ya kan? Kan betul tadi itu gaji kan? Ibu kepada siapa ibu memandang Allahnya? Pada Pakib. Kan jale. Nih, pada insan. Tapi insan enggak ada. Terus dijawab ibu Liza tadi. Pada diri tadi kan? Dirimu ada apa tidak? Enggak. Ngapa mau lihat Allah pada diri ibu? Padahal dirimu enggak pernah ada. Pipi aja bilang dari itu. Hanya satu-satunya Ustadz dia. Hah? Adakah nur selain Allah? Hah? Tapi kalau Ibu Nur Hamidah ada tuh. Ada ya? Nur Saidah ya? Kalau Nur Saidah ada. Bisa bilang tadi, kalau Ibu bilang sama Nur, ini kaji ke dalam nih, ya. Adakah Nur selain Allah Ibu? Tidak. Kenapa memandang Allah itu kepada Nur? Padahal Ibu bilang tadi enggak. Ada yang kosong selain Allah? Enggak ada, tuh. Hah? Ya kenapa begitu? Tuh jawabannya, Bu. Tuh kata anak kita yang soleh nih. Memandang Allah tuh kepada dirinya lah. Kan ada sesuatu sendirinya. Ya, tidak ada alam selain daripada dirinya, tidak ada nur selain Allah. Ya, ngapa untuk memandang Allah memandang kepada yang lain? Kalau kita memandang Allah kepada yang lain, berarti Allah tuh butuh yang lain. Padahal yang lain tuh nggak pernah ada. Sampai situ lu paham nggak tuh ya? Nggak paham kok waktu itu kaji leh. Untuk memandang Allah itu, karena Dia satu-satunya, memandang Allah tuh, iya kepada wujudnya. Wujudnya itu ya kepada dirinya sendiri. Nah, kepada dirinya sendiri. Apa tuh sebabnya tuh David? Ulang walaupun baru kan. Kenapa kepada dirinya? Kepada siapa? Pipi.
Alah, ya Pak Guru lo. Kemana mau mendownload kenapa kepada dirinya? Karena dirinya itulah yang sebenarnya Allah itu. Dirinya tidak ada. Di siapa yang enggak ada? Diri kita tak ada dari insan itu. Jadi macam saja Allah itu juga diri dia sendiri. Oh ya, kenapa begitu? Karena dirinya itu adalah yang wujudullah tadi. Jauh kali. Ngapa pula kalau diri Allah itu wujudullah juga? Enggak gitu jawabnya. Kalau kita ini baru wujudullah. Kalau Allah wujudullah juga. Wujud mutlak misalnya. Wujud mutlak. Gimana bahasanya Pak Jen? Tepatkan bahasanya nih, ini cara penyampainya salah. Hakikatnya benar ya. Tuh dia jawabannya Pak. Kenapa kepada dirinya? Karena dirinya cuma yang ada semata-mata, bukan kepada wujudullah. Nanti ada juga yang lain lagi tuh. Kepada dirinya. Kenapa kepada dirinya? Hanya dia seorang, cuma dia yang tunggal. Nggak ada yang lain. Ini kunci ini Ustaz mengambilnya dari atas nih, menarik ke bawah. Bukan dari bawah ditarik ke atas. Nah, dari atas menarik ke bawah, apa namanya tuh Pak Jol? Tanazul namanya. Ya, bukan tanajul ya. Tanazul. Kita memandangnya ini paham Pak bahasa Ustaz nih? Ini tinggi nih Ustaz antarkan nih. Mandang pada dirinya. Lalu bagaimana cara mengenal dirinya? Mana yang diri yang sebenar diri itu? Lihat. Yang diri sebenar diri karena dia cuma yang ada Bapak Ibu. Dia cuma yang ada, dia cuma seorang ya. Tidak ada yang lain, hanya dia semata-mata yang ada. Maka mana yang katakan diri yang sebenar diri? Ini wajib kita kenali itu. Kalau selama ini Ustaz, mana yang kenal diri sebenar diri? Jalannya mengenal diri kita. Itu dari bawah prosesnya. Mana yang diri yang sebenar diri? Diri yang sebenar diri itu ya Allah. Diri yang sebenar diri itu Allah. Kenapa Allah? Karena Allah mengatakan innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada diri yang lain. Tidak ada wujud yang lain. Melainkan akulah sebenar-benarnya. Tuh. Nah, jadi yang sebenar-benar diri itu Allah tuh. Mana yang sebenar-benar Allah itu? Mana Pak Jol? Belum lagi. Capek banget ke situ. Dari lo, saya minta lo. Tuh jauh ke bawah lagi tuh Pak Jol. Ini kaji baru nih. Zat, tapi zat itu dirinya, zat itu bahasa Arab tuh. Kalau diterjemahkan diri tuh. Zat nih, zat ya. Nah, terjemahannya diri. Yang sebenar-benar diri itu Allah. Yang dikatakan sebenar-benar Allah itu, kan Allah tadi bilang tulis suratnya apa tadi dah? Apa lagi? Itu dia. Apa tuh? Dahur, yang dibilang tadi. Apa tuh artinya? Aku tuh. Baru kita telusuri dia tuh Pak Jo. Ini kan masih, karena Allah ingin dikenal nih sejati dirinya. Bukan kita ingin mengenal sejati diri kita. Allah ingin tahu siapa aku nih. Yang sebenar-benar diri Allah. Yang sebenar-benar Allah itu aku. Yang sebenar-benar aku tuh, itu yang Muhammad. Yang sebenar-benar aku tuh Muhammad tuh. Ke bawah dia dah. Yang sebenar-benar Muhammad itu yang disebut namanya hayat. Yang sebenar-benar Muhammad itu hayat. Yang hidup. Yang sebenar-benar hayat itu, ya, itu disebut namanya sifat. Yang sebenar-benar hayat itu sifat tuh. Ya.
Yang sebenar-benar sifat itu disebut namanya ruh. Ya. Yang sebenar-benar sifat itu yang ruh itu. Yang sebenar-benar ruh itu yang insan. Yang sebenar-benar insan, nah, jawab lagi Bapak Ibu. Enggak usah lagi dah. Bapak Ibu jawab lagi tuh. Satu kata lagi. Jangan Allah lagi. Sama juga. Ini dalam tentang mengenal yang batin tadi nih. Kosong nih. Ini kan ingin dikenal nih. Yang sebenar-benar sifat ruh. Yang sebenar-benar ruh itu insan. Satu kata lagi di sini. Nggak ada kataku. Ini mungkin Zahir ya. Yang sebenar-benar insan. Kalau dapat, ada katam dan kaji itu dah. Kalau dapat, katam kaji itu dah. Baru kita naikkan ke atas lagi. Ini sih namanya. Pak Beliza, coba Beliza. Pak, bantu Pak. Yang insan. Tadi ruh. Ini insan lagi kan? Kenapa sebenarnya itu insan? Ini saya kasih ilmunya dulu. Ruh ini kan batin nih. Karena dia ingin dikenal, nyata dia pada insan. Maka insan itu kenyataan. Kenyataan ruh. Kalau insan itu kenyataan ruh, maka insan itulah sebenarnya ruh. Maka bertubuh ruh atau bertubuh insan? Bertubuh ruh lah itu sebenarnya. Itu ilmunya tuh. Sekarang siapa insan tuh? Kalau Ustadz beri nanti inisialnya. Inisialnya apa Bu Liza? Biar nanti ibu-ibu nih ya. Inisialnya Pak Jul. Wujudullah. Insan itu wujudullah tuh. Wujudullah. Apa tuh? Wujudnya Allah. Bahasa lainnya apa wujudullah nih? Bahasa lainnya yang sering saya katakan. Itu dia tajalli. Tajaliyatillah. Tajaliyatillah. Apalagi bahasa lainnya? Nah, dalam bahasa Arabnya yang selalu saya sampaikan. Wujudullah, tajalli. Mungkin kenari angin, mungkin apa? Apa bisa? Ya boleh, miratilah boleh bahasa itu. Ini bahasa tarekat nih. Kalau ini kan dalam bahasa hakikat nih. Bahasa hakikatnya lagi Pak Rian, ini bahasa tarekat nih. Bukan. Tajalli, wujudullah, wujud Allah. Tajalli, kenyataan Allah. Miratilah, cermin Allah. Satu lagi, dua lagi itu. Apa? Bukan. Hakikat. Ustaz, buat lagi. Inisialnya, Ainullah. Yo. Ainullah. Cik Lei, Pak. Cik Lei kan tahu, Pak. Wujudullah, wujud Allah, Bu. Yang ini kan insan ini, itu yang disebut wujudullah, wujudnya Allah. Atau tajalli, kenyataan Allah. Atau miratillah, ini bahasa terikat pakai Pak Rio, cermin Allah. Miratillah. Miratillah. Cermin Allah. Baru ainullah. Part ainullah tadi Ibu Liza? Ainullah. Ain. Kalau kenyataan tajalli. Kenyataan namanya. Kalau ainullah saja, nyatanya Allah. Bukan kenyataan nyata Allah tuh. Satu lagi. Lebih tajam lagi Pak Jul, lebih tajam nih yang di atas ainullah.
Di atas ainullah ini penutup, ada yang tajam kalimatnya, Ustaz pakai. Ujungnya Allah juga nih. Ujungnya Allah juga. Ah, ini titik-titik ini lah isi ya. Isi titik-titik itu boleh Zah? Pak Guru. Coba-coba, ada enggak buku catatannya, Bu? Ada? Ini nih, jebak merah nih yang cantik ini siapa nih? Ya. Satu lagi, ya. Ustaz juga? Ya. Udah nyerah nih? Oh iya. Anda kalau udah nyerah nggak apa-apa, Ustaz pernah keringat juga. Hakikatullah. Hakikatullah. Sebenar-benarnya tuh dia. Hakikatullah. Hakikatullah, Bu. Hakikatullah. Hakikat. Hakikatullah. Sebenar-benarnya tuh dia tuh. Nah, apa hadisnya tuh? Apa hadisnya tuh? Insan yang sebenar-benar Allah. Apa tadinya tuh? Pendek hadisnya Pak Jul. Udah tertulis nggak hadisnya dulu ya? Udah ya? Ustaz kasih Santi sambung ya? Sambung Pak Jul. Al-insanu. Apa artinya itu? Ini tadi apa? Ya. Yang Pak Jul bilang apa tadi? Apa? Yang mana ada hakikatnya itu? Tapi menunjukkan akunya tadi. Kok ada rahasia pula lagi situ lagi? Al-insanu nafsi. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku. Wa ana dan dirikulah dirinya insan itu. Insan itu diriku dan akulah insan itu tuh maksudnya. Ya, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku. Ya, diriku itu yang dirinya insan tuh. Itu maksudnya tuh. Makanya dikatakan insan itu hakikatullah. Apalagi ainullah, miratillah, tajalli, wujudul. Tuh dia. Disitulah rahasianya. Bahwa insan itu bukan diri bapak ibu. Insan itu sendiri siapa? Diri Allah tuh. Kan Allah yang bilang tuh. Kan Allah cuma yang ada. Kita kan apa ada kan? Kalau ada kita mengatakan ada, itu apa namanya itu Pak Jul? Enggak, bukan. Dia tidak ada lalu ngaku-ngaku ada. Mana-mandain mau. Mana-mandain. Ya enggak ada loh. Ngaku-ngaku loh. Nah, itu ngaku-ngaku tuh mana-mandai itu. Padahal tadi dibilang, Pak, la ilaha illahu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata melainkan dia. Dianya Allah tuh. Kullu syai'in, tiap-tiap segala sesuatu dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain, hakikatnya tidak ada. Illa wajahahu, melainkan hanya aku. Berarti segala bentuk dan rupa itulah bagian, itulah nyatanya aku, itulah bentuk lain aku sendiri gitu Tuhan. Tidak ada yang lain. Itu tauhid murni itu. Ya, itu memahaminya. Nah, sekarang kita lakukan lagi namanya dari bawah ke atas, apa namanya, Pi? Masih ingat enggak, Pi? Tarki namanya. Lihat. Ustaz tanya sama ibu-ibu. Bapak dia coba diam dulu. Paham enggak nih ya? Ya. Insan ini tempat apa nih? Tempat apa namanya? Tempat? Belum tarki namanya itu, Bu. Langsung final tuh. Kalau langsung final kok. Kalau langsung ambil jalan pintas, memang betul tuh. Tapi kan final tuh. Jelas finish.
Nggak ada tawar-menawar ngaji sama ibu. Padahal lah baca cabiak kaji ni wah. Lihat tu baca cabiak kaji. Allah bakuyak-kuyak lah. Jangan Allah langsung bu. Baca aku insan itu tu maksud Ustaz lah. Insan ini tempat memandang ruh. Kan ruh nggak bisa dilihat tadi kan? Karena dia ingin dikenal, nyata dia. Zohir dia pada insan. Rupanya insan inilah tempat tempat memandang ruh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ruh. Tuh alhamdulillah. Sanang juga tiwak dengar. Ruh itu tempat memandang sifat tuh. Sifat ini tempat memandang hayat. Hayat tempat memandang Muhammad. Muhammad tempat memandang aku. Aku tempat memandang Allah. Itu dia tuh. Berarti siapa yang ada tuh? Allah ada tuh dah. Kesimpulannya Pak Jul. Ini adalah lakukan tanazul wa tarki kan. Bagaimana Pak Jul menyimpulkan tentang Allah tuh? Iya, Allah itu sendiri kan. Mungkin jelas menurut Pak Jul, yang lain kan belum jelas. Simpulkan untuk yang lain. Nih, ini semuanya langit dan bumi, alam semesta, ular, kabau, seluruhnya. Gimana nyimpulkannya tuh? Menyimpulkannya. Ustaz kasih rumusannya ya. Terjemahkan Bapak Ibu ya. Ini rumusannya. Suhudul wahdah fil kasrah. Suhudul kasrah fil wadah. Satu tampak banyak pada yang banyak, tampak satu tadi yang satu tampak satu. Itu kan terjemah tuh. Itu terjemahnya. Apa maksudnya kesimpulan dari Allah nih yang ahad itu? Pandang yang banyak satu, kita pandang alam insan itu asalnya daripada Allah. Kok asalnya juga lagi? Bukan asal dari Allah itu sendiri, Sah. Simpulkan. Simpulkan coba. Alam insan pandang yang banyak tampak satu. Kita lihat alam insan itu asalnya dari usahakan gini. Jangan pegang gitu. Kan Allah cuma yang ada kan? Kan Allah cuma satu-satunya. Sekarang maksud Ustaz nih Pak Jul, ibu-ibu semuanya ya. Bagaimana Bapak Ibu menyimpulkan Allah itu? Allah tuh kita simpulkan pemahaman Allah tuh sehingga dia aja yang ada. Bagaimana kita mengatakan yang Allah tuh yang bagaimana? Dengan pakai rumusan tadi. Ayah coba dirangkai lah kata-katanya. Jangan sama Ibu Liza aja pandai ngomongnya. Coba. Ria rangkai Ria. Udah benar tuh rumusannya. Itu udah benar sampaikan Pak Jul. Kan Pak Jul terjemah. Cuma merangkum satu bulat tuh kau bulik dia bisa digolongan tuh kan mantap dia dah. Buliknya masih keko juga jalan dah. Albuguliang-guliang dah. Bersisi je baru tu. Tentang Allah ni, tentang Allah. Dengan pakai rumusan tadi. Coba ibu coba menyimpulkan Allah itu yang bagaimana? Dari pemahaman ini. Tarki wa tanazul tadi, apa yang bisa ibu pahami tentang Allah itu? Sedangkan rumusannya, kata kuncinya udah Ustaz bukakan tadi. Sudul wahdah fil kasrah, sudul kasrah fil wahdah. Ya benar tuh Bu. Nanti kan nampak ini nih Bu. Nampak langit, nampak bumi, nampak lautan, nampak gunung, nampak semuanya kan Bu. Bagaimana Ibu menyimpulkan dalam satu kata itu? Nah, itu. Allah. Tuh.
sesuatu yang wujud itulah Allah. Segala. Segala sesuatu yang wujud itulah Allah. Oh ya, itu dari atas ya. Satu kalimat lagi. Mestinya ada kalimat yang tertinggal di awalnya tuh. Itulah kalimat mempatrikan dia tuh. Allah. Allah wujud segala sesuatu. Jangan gunakan wujud. Allah itu segala. Jangan. Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang wujud. Wujud itu apa tuh? Allah itu segala yang ada. Kemudian, baru yang Bapak tepain. Segala yang wujud. Itulah nyatanya Allah. Allah itu segala yang wujud dan segala yang wujud itulah nyatanya Allah. Atau bahasa yang agak ringan bahasanya tapi nak menggigit, Allah itu segala-galanya, segala-galanya itulah nyatanya Allah. Itu ya. Iya. Allah itu segala yang wujud dan segala yang wujud itulah nyatanya Allah. Mau Ustaz lagi kasih pertanyaan lagi untuk memantapkan, enggak apa-apa ya, untuk meresap dia. Kalaulah Allah itu segala yang wujud dan segala yang wujud itu nyatanya Allah, kemana tempat memandang kesempurnaan nyatanya Allah itu pada segala yang wujud? Boleh lihat dulu. Itu dia pada diri. Kan Allah itu segala yang wujud nyatanya Allah. Lalu kemana tempat memandang kesempurnaan nyatanya wujud Allah itu? Itulah pada diri. Maka diri itu disebut siapa? Disebut wujudullah itu. Nah, siapa yang wujudullah itu? Kesempurnaan itu? Balikkan ke sini ya. Insan itulah dia. Berarti insan ini tempat apa, Bu Liza? Gunakan yang mantap bahasanya tadi. Kan ini tempat memandang Allah juga nih ya. Ini kan tempat memandang Allah. Insan itu tempat. Ini tempat memandang Allah juga nih ya. Tuh deh mantap tuh. Itu yang maksud tuh. Insan itulah tempat memandang kesempurnaan wujud Allah tuh. Udah tuh. Apa dalilnya Bu Liza? Coba. Dalilnya. Yang ini. Tinggal baca aja. Nih. Nampak, Bu? Insan. Ustaz aja leh. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku dan aku dirinya. Itu maksudnya Tuhan. Jadi itu yang dikatakan namanya musyahadah itu. Suhud. Musyahadah atau suhud adalah di mana Bapak Ibu memandang dan menyaksikan Allah itu setiap harinya. Setiap hari memandang Allah tuh. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Ya, sempurnanya tuh, Bu. Ini dia. Memandang Allah tuh setiap saat, setiap detik tuh. Kenapa? Karena dia cuma yang wujud sempurnanya pada dirinya. Itulah maknanya. Siapa yang sudah menyaksikan Allah pada dirinya, maka sudah mampu juga dia menyaksikan Allah itu di luar dirinya. Karena dia cuma yang ada. Inilah bagian-bagian dirinya. Inilah kenyataan-kenyataan dirinya. Inilah tajalli-tajalli dirinya itu. Tidak ada diri yang lain lagi. Hanya dia semata-mata. Sebagai puncak pemahaman kaji, keputusan kaji, kalau memang Allah itu segala yang ada itulah nyatanya Allah, dan kesempurnaan memandang nyatanya Allah itu pada insan, ketika itulah Nabi kunci kata kita dengan kata man arafallahu kala lisanahu. Itu maksudnya tuh. Man arafallah kala lisanahu. Apa artinya Pak Jul? Itulah kelu lisan itu. Apa maksud kelu itu Pak Jul?
Ada pun kata-kata lagi Ustaz, kan hanya diri dia semata yang ada. Ustaz. Kenapa mesti diam saja lagi ya? Karena dirinya ada Ustaz. Apa mau disampaikan lagi Ustaz? Pahami Iyalah. saja, Ustaz. Kenapa diam? Kenapa keluh? Itu kan tak bisa diutarakan lagi Ustaz. Ya. Makna di balik itu kenapa tidak bisa diutarakan? Karena dirinya semata yang ada Ustaz. Karena udah nyata dirinya Ustaz. Iya, memang udah nyata dirinya. Kenapa dia keluh? Apa makna di balik itu? Sedikit lagi sedikit. Ini untuk mengolah kata supaya kita paham maknanya. Kenapa keluh? Memang iya. Kenapa dia membuat kita keluh gitu? Itu masih ada tuh. Makanya di balik hakikat masih ada. Ya. Nah, kesimpulannya, kenapa keluh? Kenapa diam saja memang dia semata-mata? Sesuatu kita, ya sesuatu yang apabila kita sudah paham tentang Allah, sudah jelas Allah itu sejelas-jelasnya, sudah terang Allah seterang-terangnya, kalau dijelaskan juga Allah yang terang dan Allah yang jelas itu, maka kabur maknanya. Makin tak paham dia, makin tak jelas maknanya.